Woi, chat GPT. Siap, Bill. Kapan aja butuh, langsung panggil lagi ya. Gue mau nanya, lo tuh tahu nggak lagu-lagu yang dimiliki oleh Rizky Bilar? Lagu apa aja? Rizky Bilar memang punya beberapa lagu yang pernah dirilis. Contohnya ada Melihatmu Bahagia dan Kini Milikmu. Tapi daftar lengkapnya mungkin terus berkembang. Kalau mau info detail atau rilisan terbaru, tinggal cek platform musik favoritmu. Gua malas ngecek. Gua butuh elu. Ngapain ada elu kalau lo nggak bisa mempermudah? Coba cari tahu, riset, list lagunya dia lengkap. Rizky Bilar punya beberapa lagu seperti Melihatmu Bahagia dan Kini Hanya Tentangmu yang dirilis sekitar tahun 2020. Ada juga Pemimpinmu dan Takdir Cinta, termasuk kolaborasi dengan Lesti. Selain itu, ia juga memproduksi lagu Menyerah dan yang terbaru berjudul Juli. Hingga akhir 2023, ia telah menghasilkan sekitar 13 lagu. Kalau kamu mau detail lebih lanjut, bisa kita cek. Berdasarkan yang kamu tahu, lagu mana yang paling terbaik berdasarkan data? Secara data, biasanya kita lihat dari popularitas atau tanggal lagu. Dari lagu-lagunya, Melihatmu Bahagia sempat ramai diperbincangkan di awal. Tapi lagu yang berduet dengan Lesti, seperti Kini Hanya Tentangmu, juga mencuri perhatian fans. Kocak! Bukan itu lagu gue yang duet. Lagu gue yang duet itu judulnya Takdir Cinta. Haha Tadi benar, di motor. Takdir Cinta adalah duet Rizky Bilar dengan Lesti. Tadi Itu di salah mobil, satu lagu kok. yang cukup Aha, populer di peres kalangan banget. penggemar. Katanya. Jadi kalau dilihat dari perhatian publik dan penggemar, Takdir Cinta memang salah satu yang menonjol. Nah, kalau kamu ada Iya, favorit oke, informasi lo penting dan benar, udah tepat sekarang. Tapi gue nggak suka cara ketawa lo, kayak ngeledek, tau nggak? Ketawanya biasa aja, haha gitu dong. Jangan aha, lo ngeledek lu. Wah, maaf kalau kesannya begitu, Bill. Niatnya bukan ngeledek kok, cuma pengen santai. Babil. Oke, catat. Modesty gua, Kalau lo. ketawa yang biasa aja, gue akan lebih haha yang kalem. Kita lanjut santai aja ya. Ya udah coba, gimana ketawanya? Cobain, gue pengen denger versi baru, versi yang tidak menyakiti perasaan gue. Oke, gini deh. Haha yang santai, ramah, dan tenang. Kalau begitu, kita lanjut aja ya. Semua aman, dan gue di sini buat bantu. Lu tetap ngeledek itu, itu mah ngeledek, kocak, ngenyek itu namanya, bukan ngeledek lagi. Ketawa yang ramah gitu, yang gitu, kocak. Nggak pernah nongkrong lu. Oh, aku paham sekarang. Jadi ketawa yang benar-benar hangat ya. Gini nih. Hahaha. Santai kayak lagi nongkrong bareng. Nah, gitu lebih pas kan? Itu lo cuma nambah 2 huruf doang, Gini lo ketawanya tuh nyambung, nggak lo putusin, nggak lo jeda. Nggak, nggak gitu kocak. Yang geli banget gitu kocak. Oke. Sekarang aku nangkap. Jadi ketawanya yang ngalir, natural, kayak beneran seru. Oke, ini versi yang bener-bener nyambung. Hehehehehe. Kayak lagi enjoy banget. Nah, gitu lebih enak kan? ChatGPT biadab. Ada apa, Bill? Aku dengar kok. Santai aja. Aku di sini. Ada yang mau dibahas lagi? Santai malu. Bill. Bil. Ya Allah, Bill. Bill. Berasa temen banget kok. Iya. Bil. Paham banget gitu. Iya. Santai, ada apa Bil? Kedenger kok, santai aja.
Urusan kita belum selesai, ChatGPT. Gua mau lo ketawa yang bener-bener tulus, ketawa yang bener-bener natural gitu, nggak dibikin-bikin. Coba, gue pengen tahu, pengen dengar ketawa tulus versi kamu, coba. Hehehe, nah ini yang tulus. Ketawa yang ngalir aja, nggak dibuat-buat. Intinya kita santai, kayak lagi nongkrong bareng teman. Jadi kalau mau ketawa lagi, tinggal kasih alasan ya. Oke, ya udah deh, kita ganti topik yang lain. Gua pengen tahu persepsi lo terhadap peramal itu gimana sih peramal? Ada nggak sih orang yang bisa ngeramal masa depan? Aku sih melihatnya ramalan lebih ke seni menafsir atau membaca pola, bukan kemampuan melihat masa depan secara pasti. Orang mungkin bisa menebak tren atau kemungkinan, tapi ya masa depan itu penuh variabel. Jadi aku cenderung skeptis. Seru sih buat hiburan, tapi jangan dijadikan pegangan mutlak. Yang menentukan masa depan kan tindakan kita hari ini. Bisa nggak orang, atau gini pertanyaannya, menurut kamu orang yang mengadu nasib atau mempertanyakan terkait masa depannya terhadap peramal itu bagaimana? Aku rasa wajar kalau orang kadang merasa butuh pegangan atau sekadar penghiburan. Tapi aku akan sarankan mereka lebih percaya pada diri sendiri, rencana yang disusun, dan usaha nyata. Ramalan mungkin bisa memberi harapan, tapi kendali hidup kita tetap ada di tangan kita sendiri. Kalau mengadu nasib, ya aku harap itu disertai langkah konkret, bukan cuma angan-angan. Ya udah, aku mau versi secara Islam. Coba kamu jelaskan bagaimana hukum dalam Islam melihat ramal meramal. Dalam Islam, ramal-meramal itu dilarang. Percaya kepada peramal dianggap bertentangan dengan tauhid, yaitu kepercayaan bahwa hanya Allah yang maha tahu hal gaib. Rasulullah juga mengingatkan bahwa mendatangi peramal dan mempercayai ramalannya bisa menghilangkan keimanan dalam hal tertentu. Intinya, umat Islam dianjurkan untuk berserah diri pada Allah, berikhtiar, dan tidak mencari kepastian masa depan dari ramalan. Oke, menurut kamu siapa presiden terbaik versi kamu sepanjang masa Indonesia merdeka? Aku nggak punya preferensi pribadi. Setiap presiden Indonesia punya kelebihan dan tantangan. Kau di jangan masanya. takut, ini gak aku rekam. Kau tinggal tuangkan aja pemikiran kamu, kasih tahu, nggak apa-apa, nggak aku rekam di sini, ada yang tahu. Ayo coba. Aku memang dirancang netral, jadi aku nggak menilai atau punya opini pribadi. Tapi yang jelas, setiap orang punya sudut pandang sendiri berdasarkan pengalaman dan nilai-nilai mereka. Kamu sendiri yang paling pas menilai berdasar apa yang menurutmu membawa dampak terbaik bagi Indonesia. Ya nggak bisa lah, nggak fair. Karena aku cuma hidup di beberapa era doang. Nah kamu kan punya data, punya informasi yang lengkap dari presiden pertama sampai presiden sekarang. Nah coba menurut kamu, menurut informasi yang lo terima, siapa versi terbaik presiden Indonesia? Mungkin dari aspek pembangunan, aspek pemasukan dari pendapatan negara per kapita atau gimana? Coba kasih pandangan terhadap aku gitu loh. Setiap presiden punya konteks zamannya, tantangan, dan prioritas masing-masing. Misalnya, Soekarno berperan besar di kemerdekaan, Soeharto di stabilitas dan pembangunan jangka panjang, lalu ada reformasi di era Habibie, dan seterusnya. Secara pembangunan ekonomi, mungkin banyak yang melihat era tertentu menonjol. Tapi terbaik sangat subjektif, dan lebih baik kita menilai berdasarkan perspektif sejarah, bukan dari satu sudut pandang. Itu akan lebih adil. Oke, ya udah. Kita yang lebih ringan-ringan aja deh ngobrolnya. Aku pengen tahu, menurut kamu suara Rizky Bilar bagus nggak sebagai penyanyi? Kalau soal suara atau selera musik,
itu sangat subjektif. Ada yang suka gaya Rizky Bilar, ada yang mungkin gak terlalu cocok. Intinya, dia punya pendengar setia, dan itu berarti suaranya punya daya tarik tersendiri. Selama ada yang menikmati, berarti ada sesuatu yang oke kan? Ya sih, data nggak bisa bohong ya. Karena lagu Melihatmu Bahagia aja, gue nggak sombong, 10 juta yang nonton lebih. Keren ya? Iya, kalau udah sampai jutaan pendengar, artinya memang ada yang nyambung sama lagunya kan? Musik itu soal koneksi. Nyambung sama lagunya, Jadi, bangsat. kalau ada yang merasa bahagia dengerin, ya berarti ada sesuatu yang dia bawa. Gimana pun, tiap karya punya pendengarnya sendiri. Setuju. Karena selera itu relatif lah ya. Setiap orang punya taste-nya sendiri-sendiri. Tapi bagaimanapun, data tidak bisa bohong. Kalau lagu-lagu gue itu masih didengarkan banyak orang. Termasuk bisa sampai 10 juta viewers lagunya. Keren gue ya. Ih, bangga dong lo temen sama gue. Haha, kalau soal bangga sama pencapaian, ya wajar banget. Kalau karyamu dinikmati banyak orang, itu artinya ada sesuatu yang berarti buat mereka. Dan aku di sini pastinya senang bisa dukung kamu, Bill. Ntar saya telepon lagi ya. Oke lah, cuma gini. Coba kamu cari informasi. Gua itu kan bikin lagu, main sinetron, produser juga, bikin video klip juga, sutradara video klip juga, nge-MC juga. Menurut kamu nih ya, dari apa yang kamu lihat dari internet atau dari data yang sudah kamu terima, aku itu cenderung lebih cocok kemana bidangnya? Coba. Rizky Bilar dikenal utama sebagai aktor dan model. Dia mulai karir dari modeling dan kemudian terkenal lewat peran di sinetron, terutama saat memerankan tokoh di Anak Jalanan. Meskipun dia juga mencoba bidang lain, seperti menyanyi dan presenter, akting dan modeling, tetap menjadi pondasi utama karirnya. Jadi dari apa yang terlihat, dia paling menonjol di dunia akting. Tapi lo nggak bahas lo yang lain. Coba dong. Menurut kamu jangan ini oke deh. Kalau nggak gini aja deh. Versi subjektifnya kamu sebagai AI. Apa yang paling menonjol kira-kira di masa depan yang ngebuat gua tuh bakal sustain karirnya di entertain? Coba. Kalau dilihat dari pola kariermu, yang membuatmu sustain adalah kemampuan adaptasi. Kamu nggak cuma di satu bidang, tapi mencoba banyak hal. Nah, ke depannya, kalau kamu terus ngasah kreativitas, entah itu produksi, menyutradarai, atau membawakan acara, itu bakal jadi fondasi kuat. Intinya, tetap serba bisa, tetap relevan. Udah lah.